Aliansi Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN mengajukan uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu siang. Para pemohon menganggap pembentukan Undang-Undang IKN tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nasional Kedaulatan Negara. Sebetulnya yang kami sampaikan itu pemohonnya itu baru sekitar 12 orang dalam rangka kita mempercepat proses. Tapi nanti dalam perbaikan itu kami yakin lebih dari 100 orang. Nah, yang ada di rilis itu sekitar 65 orang. Itu pertama. Yang kedua, kami memberi kuasa kepada teman kami, sahabat kami itu Mas Victor, ya, dan juga ada beberapa teman lawyer, ada sekitar 6 ya. Jadi Victor Santoso Tandiasa, Wirawan Adnan, Bisman Bakhtiar, Juju Purwanto, Harseto Setiadi Raja, dan Elia di Hulu. Jadi ada sekitar 7 orang ya, 6 atau 7 orang. Itu sebagai lawyer. Nah, kami sebetulnya dalam permohonan ini masih menguji, memohon uji formil, belum uji material. Dan itu kami akan susulkan. Tapi yang penting untuk uji formil ini kami minimal punya 5 alasan. Ya, nanti bisa dibaca di rilis. Tapi intinya bahwa dalam menyusun dan membentuk undang-undang ini tidak terdapat proses yang berkesinambungan. Tidak ada rencana yang berkesinambungan. Seperti teman-teman perhatikan bagaimana Menteri Keuangan itu bicara merubah-rubah mata anggaran di APBN atas dasar adanya pertanyaan dari satu anggota DPR dari Demokrat misalnya. Kok bisa waktu ditanya itu oke, nanti kami akan rubah. Itu artinya kan menunjukkan bahwa ini tidak ada perencanaan yang berkesinambungan. Itu yang pertama. Yang kedua yang sangat penting adalah ternyata terjadi konspirasi jahat. Oleh siapa? Oleh pemerintah dan DPR. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan hal-hal esensial dan strategis dari apa yang harusnya menjadi konten undang-undang. Mereka sembunyikan dan mereka sebutkan itu nanti diatur dalam peraturan pelaksanaan, apakah itu PP atau Perpres. Bagaimana bisa hal-hal yang penting, yang esensial, yang strategis, yang harusnya masuk dalam undang-undang itu tidak diatur dalam undang-undang ini. Lalu nanti diatur oleh pemerintah sendirian begitu. Padahal ini mestinya bukan saja oleh rakyat, tapi DPR, atau sebaliknya bukan saja oleh DPR, tapi rakyat juga berhak untuk ikut menentukan konten yang strategis dan penting itu. Dan ini kita menganggap pemerintah dan DPR telah melakukan kejahatan yang sangat nyata. Menyembunyikan hal esensial, penting, strategis untuk diatur dalam PP dan Perpres. Tidak diatur dalam undang-undang. Apa gunanya kita punya DPR kalau hal itu dilakukan? Nah, itu hal kedua. Kemudian yang ketiga, itu tidak memperhatikan masalah efektivitas, terutama bicara sosiologi. Ya, sosiologi atau sosiologis ya, atau filosofis. Oke, filosofis mungkin ada, tapi sudah banyak komentar tentang naskah akademik. Itu bermasalah. Tapi yang lebih penting kita bicara soal sosial masyarakat. Bagaimana bisa dalam konten undang-undang itu hanya beberapa kalimat diatur, dan kita dalam menghadapi pandemi COVID. Ya, jadi apa ini urgensinya? Bagaimana bisa kepentingan sosiologis publik itu diabaikan? Tidak diatur secara detail dalam undang-undang itu.
Kemudian sebetulnya kita tidak benar-benar butuh nih ya, yang keempat, tidak benar-benar butuh yang namanya undang-undang ini, tidak mendesak ini. Apalagi kita sudah begitu banyak punya utang, mungkin akhir tahun ini akan ada utang sampai 7.000 triliun. Bayar utang APBN tahun itu lebih dari 400 triliun bayar utang. Sementara juga di sisi lain itu pemerintah mengatakan anggarannya dulu cuma sekitar 140-an dari 466. Ya awal-awal itu menyebutkan 460-an triliun, nanti yang dari APBN hanya 140-an triliun, sisanya oleh swasta dan melalui KPBU. Nah, KPBU itu masalah yang sangat strategis. Kalau ada objek vital nasional dibangun melalui proses KPBU, ini sudah bermasalah. Ya, objek vital nasional itu gedung-gedung pemerintah, gedung DPR, gedung kementerian, itu harus steril, harus tidak ada kepentingan asing ya, ya mungkin swasta lah, apalagi asing kalau mereka melakukan investasi. Ya kalau seperti itu ya sudah, kita serahkan swasta beli kapal perang, objek vital nasional atau pesawat tempur. Ya ini satu hal yang saya kira sangat mendasar. Kemudian yang juga teman-teman rakyat harus tahu ya, itu adalah poin kelima, kita bicara tentang partisipasi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang 12 tahun 2011, P3 12 2011, bahwa kenapa MK menyatakan Undang-Undang Ciptaker 11 2020 itu inkonstitusional karena prosesnya tidak mengikuti aturan yang ada di dalam Undang-Undang P3 tadi. Nah, ternyata ini diulang lagi. Sedangkan Ciptaker saja, kalau kita ukur bagaimana partisipasi publik itu masih lumayan banyak dibanding Undang-Undang IKN ini. Jadi sangat wajar kalau kita menuntut yang Ciptaker yang lebih oke saja Anda nyatakan tidak mengikuti konstitusi, apalagi yang ini, yang Undang-Undang IKN ini. Saya kira itulah 5 hal penting yang kami ajukan ke MK, dan ini masih uji formil. Nanti insya Allah kami juga akan susulkan dengan uji material. Salah satunya bicara bagaimana bisa Presiden itu mengangkat dan memberhentikan kepala daerah setingkat provinsi seperti IKN tersebut, ya, tanpa mengikuti pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Lalu nanti detailnya juga diatur di dalam PP maupun Perpres, tidak diatur dengan DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi sangat banyak masalah sebetulnya, tapi prinsipnya bahwa kami melakukan ini, kami tidak ada kepentingan politik, ya. Kecuali bahwa ini untuk kepentingan politik, kepentingan publik rakyat Indonesia secara menyeluruh dan kedaulatan negara. Saya kira itu mungkin secara garis besar. Pak, tadi kan Bapak bilang tidak belum urgent ya Pak, maksudnya ya Pak? Ya, ya. Tapi kan alasan mereka kan bikin IKN Kalimantan karena Jakarta juga banjir, macet, dan itu bagaimana Pak tanggapannya? Kalau bicara banjir, di mana-mana juga banjir. Barusan juga di tempat yang akan dibangun itu banjir. Apalagi di sekelilingnya hutan terus ditebangin, pasti banjir juga itu. Lebih menderita mungkin ya. Kenapa ini tidak diberesin saja? Udah tahu negara miskin, Anda tahu utang kita itu sudah 7.000 triliun. 7.000 triliun itu banyak. Bayar bunga utang saja tahun ini, bunganya ya, bukan pokoknya, itu 400 triliun. Sementara APBN-nya itu sekitar 2.600 triliun. Begitu banyaknya uang untuk bayar utang. Nah, membangun IKN ini itu dengan utang gitu. Belum lagi kalau nanti katanya mau ada menjuali aset-aset punya negara di sini. Ini aturannya tidak jelas, diserahkan kepada penguasa, tukar guling dengan siapa, nanti oligarki akan bermain. Ya. Ya, mungkin itu. Pak, tadi berkasnya ditemui siapa Pak? Berkasnya bagian administrasi. Oh, nggak ditemui oleh ini Pak? Oh enggak lah, enggak oleh hakim maksudnya. Enggak. Ketua Enggak. Itu kan udah biasa saja resmi prosedurnya. Karena ini kan kalau dilihat dari anggotanya kan ada perwakilan TNI, juga ada aktivis dan politikus. Sebenarnya inisiasi awal dari aliansi ini bermula itu apa? Apakah memang pure karena keresahan hanya tentang ibu kota negara atau bagaimana? Ya, saya kira kita sebagai rakyat Indonesia
tidak membatasi siapa yang mau ikut, tapi kita berangkat dari kesadaran sendiri. Nah, ternyata di sana yang sadar itu banyak dari berbagai kalangan. Ada mahasiswa, ada pemuda, ada purnawirawan. Yang tercatat di nama-nama 20 pertama itu kan ada 2 legend, ada 1 majen, tapi di belakang sebenarnya ada jenderal satu lagi itu, Pak Tiasno Sudarto juga ikut. Nah, belum lagi dosen dari berbagai perguruan tinggi mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi. Nah, kami sebetulnya juga yakin nanti sampai Papua juga akan bergabung menggugat undang-undang ini. Pak, menurut Bapak undang-undang apa sih yang bertolak belakang undang-undang IKN ini? Ya, salah satunya tadi kan saya sebutkan. Tapi yang lebih penting juga adalah proses penganggaran. Ya. Kalau kita melihat di DPR itu, dalam menyusun APBN, DPR dengan pemerintah begitu detail untuk membahas satu mata anggaran yang mungkin nilainya cuma 1-2 triliun. Sementara ini tidak lagi secara detail dibahas ya rencananya itu dengan DPR. Kenapa? Karena nanti akan diatur dalam PP atau Perpres dan melibatkan siapa? Tidak ada lagi partisipasi DPR misalnya. Nah, bagaimana bisa itu yang saya sebut tadi? Namanya Menteri Keuangan ini kan untuk kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Kok dipakai? Oh ya, itu salah. Nanti kita pakai dari anggaran yang ada di PUPR. Nah, seperti itu. Ini kan perencanaannya tidak berkesinambungan seperti yang saya sebutkan di poin sosial. Nanti harapannya seperti undang-undang Ciptaker nantinya, Pak. Nah, kalau Ciptaker itu kan hakim-hakim MK-nya juga bermasalah. Ya kan? Mungkin kena oligarki juga itu. Kenapa? Karena kalau dibilang inkonstitusional, otomatis nggak ada kata-kata tambahan lagi, silakan perbaiki 2 tahun. Kalau sudah dianggap melanggar konstitusi, ya udah melanggar gitu, pasti ditolak. Nah, tapi yang ini karena proses partisipasi publiknya tidak jelas dan berbagai alasan yang saya sebutkan tadi, mestinya tidak ada kata-kata yang seperti terjadi pada undang-undang Ciptaker tadi itu. Otomatis ini tolak. Ya, ini harapan kita dan rakyat harus sadar ya. Ini yang saya sangat tekankan adalah kejahatan konspirasi menyeludukan aturan esensial strategis ke dalam PP, ke dalam Perpres. Itu yang ada dalam undang-undang ini dan ini harus kita persoalkan terus. Ini bukan cara penyelenggaraan negara yang mengikuti prinsip good governance. Ini melanggar tata krama, ya, melanggar prinsip-prinsip moral, melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya Marwan Batubara, koordinator PNKN. Oke, siap. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Dari Jakarta, Firman Manik melaporkan.